Khair amalan. Yang saya hormati para tokoh agama, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh yang sudah hadir malam ini, para ustazah, asatiz dan asatizah yang malam ini memenuhi gedung PDHI. Yang pertama yang ingin saya sapa adalah Ustadz Sukri Fadoli, SH, Ketua Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah. Berapa kapasitas ruangan ini, Pak Ustadz? 1.000. Di sini ada 1.000? 1.500 ada? 2.000 ada? Dari Surabaya, Jawa. Hari ini Allah takdirkan kita ketemu lagi di Yogyakarta. Beliau jauh-jauh datang dari Saran, dari Rembang. Terima kasih Gus Wafi. Yang saya hormati Ustaz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Terima kasih Ustaz Fatur Rahman. Yang saya hormati Ustaz Fahrul Rozi, hadir juga di sini. Terima kasih Ustaz Fahrul Rozi. Ustaz Umar Said, anggota Presidium FMUI Forum Ukhuwah Islamiyah. Ustaz Fadlun Amin tadi memberikan sambutan. Bapak Haji Asman Latif, terima kasih tadi sambutannya. Seluruh peserta halakoh, aktivis Masjid Forum Ukhuwah Islamiyah daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Tapi ada yang dari Jawa Timur? Ada. Mana yang dari Jawa Timur? Ada. Dari Surabaya ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan yang paling saya cintai, mana suaranya mak ini? Yang di luar hujan deras ini menunjukkan berkah kepada kita semua. Allah turunkan berkah. Insya Allah silaturahim kita di sini memanjangkan umur kita dan melimpahkan rezeki kita. Amin. Yang saya hormati beberapa rekan-rekan saya, ada Pak Ketua Badan Pemenangan Provinsi, yang saya hormati Bapak Darman Setiawan. Terima kasih Pak Darma dan beberapa rekan-rekan di sini juga yang hadir. Saya diminta sedikit berbicara tentang topik masjid sebagai pusat konsolidasi untuk kemenangan umat, kemenangan kita semua. Tentunya kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah pada malam ini, pada malam yang sangat spesial ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Saya sangat setuju dengan menjadikan masjid sebagai pusat kemenangan konsolidasi umat, dan terutama saya ingin menyoroti tentang aspek ekonominya. Masjid kalau kita lihat bahwa semua dimulai dan diakhiri. Everything starts and end with the mosque, with masjid. Kehidupan kita bermula dan berakhir semua berputar dalam satu siklus yang melibatkan masjid. Maka oleh karena itu kita bisa melihat bahwa sebagai pusat konsolidasi, masjid memainkan peran yang sangat sentral, peran yang sangat strategis, peran yang sangat krusial. Ide ukhuwah Islamiyah kita ini juga terpusat pada masjid. Kita memiliki ideologi Pancasila. Pancasila mengandung dua sila terpenting. Kandungan dua sila terpenting itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. Sila pertama dan sila ketiga. Ini kita bisa melihat bahwa esensi daripada dua sila terpenting tersebut ada dalam
ukhuwah kita yang berputar mengitari masjid. Siklus itu ada dalam konsolidasi di masjid. Nah, kalau kita melihat bahwa Persatuan Indonesia, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah kita untuk merekatkan tenun kebangsaan kita di bawah Bhinneka Tunggal Ika, masjid sekali lagi harus mengambil peran yang terdepan dan kita harus menjadikan masjid. Saya ingin sampaikan terima kasih karena ada NU, ada Muhammadiyah, jadi kita tutup dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sani. Masjid ini dan salah satu yang bisa pusat penyebaran dakwah ekonomi, di mana kita memusatkan fokus bangsa ini dengan mencetak wirausaha baru, mencetak kekuatan ekonomi baru. Karena kekuatan ekonomi umat sekarang tidak dalam kondisi yang baik, kita harus bangkitkan dan pusatnya itu harus dimulai dari masjid. Ini tentunya dengan revolusi industri 4.0, dengan tentunya ancaman hoax dan lain sebagainya. Masjid tentunya harus digunakan untuk membangun ekonomi umat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah. Pak, terkait dengan desakan agar pergantian Menteri Muhammadiyah dari Muhammadiyah seperti apa? Dari timnya Prabowo Sandi. Ya, tentunya kita masih melihat bahwa semua yang tentunya yang pemerintah sekarang jalankan adalah terlepas dari isu pilpres. Kami ingin fokus pada isu ekonomi. Ekonomi kita sekarang ada dalam tentunya keadaan yang harus kita perbaiki. Jadi isu-isu di luar tersebut termasuk mengenai pergantian menteri sekarang itu bukan domain daripada Prabowo. Kita tidak ingin masuk ke dalam ranah yang berpotensi memecah belah. Kita banyak permasalahan berkaitan dengan kasus korupsi, kementerian, di partai-partai politik. Ini jangan memecah belah kita, tapi justru harus mempersatukan kita. Jangan kita gunakan isu-isu yang berpotensi di saat-saat terakhir ini 25 hari ke depan justru memperkeruh suasana, tidak menyatukan kita untuk berbicara mengenai masa depan. Bang, soal ini Bang, kritik dari Menteri Susi soal menyebut Bang Sandi tidak punya visi keberlanjutan karena ingin mereview kebijakan cantrang, itu gimana tanggapannya? Ya, tentunya itu visi dari Bu Susi. Kita sudah bicara panjang lebar mengenai masalah cantrang ini dan sebagian masyarakat merasakan bahwa terutama para nelayan peraturan cantrang ini mengakibatkan banyak sekali lapangan pekerjaan hilang. Nelayan kesulitan untuk menentukan penghasilan. Industri turunannya sangat dirugikan karena tidak mendapatkan bahan baku. Tapi kita pastikan, jadi jangan suzon dulu. Kita pastikan bahwa nanti revisinya harus memasukkan isu berkelanjutan juga. Sustainability itu merupakan keniscayaan dan harus dipastikan juga bahwa solusi yang nanti Prabowo Sandi akan usung memastikan bahwa isu lingkungan hidup akan dijaga. Tapi yang menjadi fokus utama daripada kita adalah bagaimana mensejahterakan para nelayan, memberikan keberpihakan kepada nelayan. Ada tanggapan terkait hasil survei Bang? Ada hasil survei gimana Bang? Hasil survei yang naik berapa persen dibandingkan 2 bulan yang lalu? Ya, kita bersyukur karena ada peningkatan yang signifikan dan kita tinggal 25 hari lagi, tapi kita harus bekerja semakin keras, semakin cerdas, menuntaskan 25 hari ini dan mengakhiri masa yang harus kita lakukan. Kalau solusinya sendiri kita sudah sampaikan bahwa
isu lingkungan hidup itu tidak terpisah dengan kebijakan kita untuk melakukan revisi terhadap kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Jadi jangan sampai masyarakat menilai bahwa dengan berpihak kepada nelayan kita merusak lingkungan. Enggak. Nanti ada kajian-kajiannya dan kita diskursuskan, kita bicarakan secara libatkan ahli-ahli dan kita akan ambil keputusan tentunya dengan Terima kasih, Pak.